Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter 1096 yang lalu, cerita dalam chapter 1097 nanti akan dimulai dengan memperlihatkan kelanjutan dari kilas balik Kuma. Kisah dalam kilas balik tersebut akan berjalan cepat. Kuma dan Jinny akan tumbuh dewasa bersama, menikah, dan melahirkan Jewelry Bonnie. Setelah itu, fokus cerita akan kembali ke masa sekarang ini, yaitu di Pulau Egghead. Bonnie berada dalam bahaya karena tubuhnya dijangkram oleh Saturn. Sementara itu, banyak marinir yang mengarahkan senjata kepada Bonnie. Sanji dan Franky yang berpotensi untuk menolong Bonnie masih kesulitan untuk bergerak karena terkena pengaruh kekuatan dari Saturn. Namun, secara mendadak, Kuma muncul di Pulau Egghead. Dia pun melindungi dan menyelamatkan Bonnie di sana. Ternyata, setelah Kuma menghilang dari Mary Joyce, dia tidak kembali ke kerajaan Kamabaka, melainkan dia langsung berteleport ke Pulau Egghead. Mengapa Kuma datang ke Pulau Egghead memang masih misteri, mengingat dia sudah tidak memiliki pikiran sebagai seorang manusia. Namun, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, karena energi memori Kuma yang berada di laboratorium Pulau Egghead. Walau energi itu telah terpisah dari tubuh Kuma, tapi energi tersebut masih bisa merasakan sesuatu yang dapat terhubung ke tubuh fisik Kuma. Jadi, ketika aura Saturn terdeteksi di Pulau Egghead, maka tubuh fisik Kuma bisa merasakan adanya bahaya, sehingga secara otomatis tubuhnya merespon untuk bergerak ke sana. Kemungkinan kedua, memang ada suatu program khusus dari Vegapunk yang membuat Kuma datang ke Pulau Egghead. Ketika dia tiba di sana dan melihat Bonnie dalam bahaya, Kuma pun segera menolong Bonnie. Walau tubuh Kuma tak lagi memiliki pikiran, tapi tubuh tersebut bereaksi secara otomatis karena melihat Bonnie. Hal ini merupakan ikatan yang sangat kuat antara ayah dan anak itu. Saat menyelamatkan Bonnie, Kuma pun mengalami cedera dan kerusakan yang semakin parah. Sebelumnya, tubuh Kuma memang belum pulih saat di kerajaan Kamabaka. Kemudian, dia berhadapan dengan Akainu di Mary Joyce. Lalu sekarang, dia melindungi dan menyelamatkan Bonnie di Pulau Egghead. Dengan semua kejadian itu, tubuh Kuma telah mencapai batasnya. Dia tidak lagi bisa bergerak untuk sementara waktu. Untung saja, Sanji dan Franky akhirnya bisa bergerak kembali, sehingga mereka mengambil alih untuk melindungi Bonnie. Ketika Saturn melihat kedatangan Kuma, Saturn pun mengingat kembali insiden God Valley. Sebab di God Valley ada pertemuan antara Saturn dengan Kuma. Lalu di sana juga Kuma mendapatkan kekuatan buah iblis dan berhasil kabur sambil menyelamatkan banyak budak. Saat Saturn mengingat peristiwa di God Valley, maka kilas balik God Valley pun akan kembali muncul. Tapi kali ini dari sudut pandang Saturn, sehingga lebih lengkap dari kilas balik Kuma sebelumnya. Dalam kilas balik di God Valley yang lebih lengkap ini, terlihat pertempuran yang terjadi di sana. Rox mengincar sesuatu di tempat tersebut, tapi Roger menghalanginya, sehingga mereka berdua pun langsung bertaruh. Seperti apa fisik dan penampilan dari Rox di Sebek, akhirnya diperlihatkan secara utuh, tidak lagi hanya berupa siluet saja. Dalam duel Roger melawan Rox, keduanya saling serang menggunakan Houshoku Haki, sehingga dampaknya pun terlihat sangat besar. Tiba-tiba, dari atas Garp muncul dan melancarkan Galaxy Impact, sehingga mengganggu pertarungan antara Roger melawan Rox. Sementara itu, Bogart dan para marinir yang bersama dengan Garp menghadapi para kru bajak laut Roger. Banyak dari marinir itu merupakan Vice Admiral yang tangguh, sehingga pertarungan berjalan dengan seru. Bogart sendiri pun memiliki kemampuan yang hebat sebagai tangan kanan dari Garp. Di sisi lain pulau, ada Garling dan para kesatria suci lain yang sedang menghadapi kru bajak laut Rox. Garling menggunakan teknik-teknik tebasan berlapis Houshoku Haki, tapi teknik-teknik tersebut ditangkis oleh Shirohige. Kemudian, terlihat juga amukan dari Kaido dan Shiki yang membuat para kesatria suci sangat kerepotan. Akan ada momen di mana para kesatria suci sangat terdesak karena perbedaan kekuatan mereka dengan para kru bajak laut Rox ternyata cukup jauh. Di sini pun, Garling lumayan putus asa karena keadaan pihak kesatria suci di sana sekarang sangat buruk. Dalam situasi terpuruk ini, mungkin Garling akan terpikirkan soal Shanks yang telah dia simpan di dalam salah satu peti harta karun. Seperti yang kita tahu, Shanks nanti memang ditemukan di dalam peti harta karun oleh bajak laut Roger setelah insiden God Valley.
Kembali ke dalam cerita, ledakan dan pertarungan terjadi di banyak lokasi Pulau Guard Valley. Kekacauan besar berlangsung dan ada semakin banyak bajak laut kuat yang berdatangan. Sebab, seperti yang kita tahu dari chapter sebelumnya, bukan hanya bajak laut Rox dan bajak laut Roger saja yang datang ke sana, melainkan masih banyak lagi kelompok bajak laut lainnya. Namun, selain para bajak laut, para marinir juga terus berdatangan. Dari markas besar, Kong terus-menerus menghubungi para bawahannya untuk bergegas menuju Guard Valley. Di antaranya adalah Sengoku yang telah menjadi seorang admiral. Sebenarnya, Garp juga sudah ditawari naik jabatan menjadi admiral, sama seperti Sengoku. Hanya saja, Garp menolak karena dia ingin lebih bergerak bebas dan karena memang dia tidak suka dengan para Tenryubito. Karena jika menjadi admiral, itu berarti akan menjadi bawahan langsung para Tenryubito, dan jika Tenryubito memanggil, admiral harus langsung datang. Sengoku dan Garp adalah dua kandidat admiral di bawah naungan Fleet Admiral Ko. Mungkin ada satu orang lagi, hanya saja orang itu masih misterius. Begitu tiba, Sengoku langsung membantu Bogart dan kawan-kawan yang sedang kesulitan menghadapi para kru bajak laut Roger. Sengoku dan Bogart akan bentrok dengan Rayleigh dan Skopper Gaba. Sengoku juga akan memerintahkan para anak buahnya untuk melindungi Tenryubito. Meski dilindungi oleh banyak marinir, tapi dalam kekacauan itu, ada beberapa Tenryubito yang terluka parah, bahkan ada yang kehilangan nyawa. Kemudian, Saturn pun ikut terlibat dalam pertarungan. Dia membantu para kesatria suci menghadapi bajak laut Rox. Saturn berubah ke dalam mode awakening-nya. Para kru bajak laut Rox bisa merasakan aura yang sangat mengerikan dari Saturn. Tapi, mereka sama sekali tidak takut, melainkan malah semakin bersemangat dan bertarung dengan semakin brutal. Di akhir chapter akan diperlihatkan pertarungan antara Garp, Roger, dan Rox di CB. Awalnya, pertarungan itu adalah Battle Royale. Ketiganya saling serang satu sama lain. Namun, entah apa yang dibicarakan oleh Roger dan Garp sehingga mereka berdua akhirnya bekerja sama. Hal ini memang sudah kita tahu dari perkataan Sengoku saat menceritakan tentang insiden Guard Valley, di mana nanti Garp dan Roger akan bekerja sama demi menumbangkan bajak laut Rox. Jadi, pertarungan itu berubah menjadi 2 lawan 1, yaitu Garp dan Roger melawan Rox di CB. Rox pun kesal dalam situasi tersebut, walau dia tidak gentar dan terus memberi perlawanan. Baik di bagian pantai maupun di bagian pulau, Guard Valley benar-benar telah berubah menjadi medan pertempuran yang melibatkan banyak nama besar. Karena flashback Guard Valley kali ini dilihat dari sudut pandang Saturn, maka kejadiannya akan diperlihatkan sampai akhir. Nah itu tadi prediksi chapter 1097 dan kedepannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.